Kemudian kalau kita tengok kitab Tarikhul Madzhab Al-Islamiyah karangan Syekh Abu Zahroh, beliau itu mengisahkan pada masa sekitar 300 menuju 400 itu ada kelompok kecil Hanabilah. Kelompok kecil Hanabilah salah satunya muassisnya ini Abu Ya'la ini, tapi ada yang mengatakan beliau akhir hayatnya ini tarojo kepada Ahlussunnah wal Jamaah 100%. Ini beliau kelompok kecil Hanabilah ini mengklaim mereka berakidah salaf seperti akidahnya Imam Ahmad bin Hambal. Tetapi kemudian ulama-ulama Hanabilah sendiri bangkit menghantam kelompok itu. Kalian tidak sama seperti akidahnya Imam Ahmad bin Hambal. Salah satunya adalah Imam Ibnul Jauzi. Beliau tulis beberapa kitab mengkritik sesama ulama Hanabilah. Kemudian Salafiyah ini ditutup rapat-rapat. Salafiyah ini yang dibawa sekelompok kecil daripada Hanabilah ditutup rapat-rapat. Sampai saat itu dikatakan tidak disebut Hambali kecuali Mujassim. Gara-gara sekecil kelompok ini, mereka dikira mengotori mazhab Hambali yang suci. Oh, macam orang kata tak disebut Maliki melainkan Asy'ari. Tapi orang kena tak sebut Hambali melainkan Mujassim. Samalah seperti itulah begitulah. Terus kemudian mazhab ini, pemikiran ini tutup rapat-rapat. Pada akhirnya muncul Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau ulama hebat, kita mengakui, mengiktiraf keulamaan beliau, kita akui. Tetapi memang ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu kan terbagi menjadi dua. Ada yang memang menyesatkan mutlak bahkan mengkafirkan, walaupun mungkin kita tak bersetuju juga kan kalau sudah mengkafirkan, tapi ada yang lebih soft, lebih mu'tadil seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, beliau ulama hebat, tapi kedua kelompok ini sepakat lahu bid'aun wa dhalalat, memiliki bid'ah dan kesesatan. Yang kata Imam Abu Zur'ah Al-Iraqi, Al-Hafidz Abu Zur'ah Al-Iraqi, putra daripada Imam Al-Iraqi, Abdurrahim Al-Iraqi, beliau mengatakan Ibnu Taimiyah ini punya pendapat fikah dan akidah bercanggah dengan ijma, ada sekitar 60 ijma. Banyak. Tapi bukan bermakna beliau ini terus kemudian menyesatkan, mengkafirkan, dan bukan. Tapi beliau hormat, tapi kita mesti mengakui bahwa memang Ibnu Taimiyah memiliki bid'ah dan dhalalat, kesesatan. Itu yang dikatakan oleh ulama-ulama kita. Berbeza dengan pengikut beliau, apalagi ulama-ulama Salafi ya. Ibnu Taimiyah ini disokong 100%. Maka itu ada testimoni, ada statement daripada mantan Salafi Syekh Abdul Fattah bin Qudus Al-Yafi'i. Beliau dalam kitabnya ada, saya boleh tunjukkan kalau memang diperlukan. Beliau mengatakan Ibnu Taimiyah ma'ajalatihi, beliau itu dikira seperti nabi. Bukan dikira kedudukan. Kalau perkataan Imam Syafi'i ditolak, perkataan sahabat pun ditolak. Ya kan, tabarruknya Sayyidina Abdullah bin Umar, ya kan, itu ditolak juga, katanya sahabat senior tak buat dan seterusnya. Tapi kalau sudah kata Ibnu Taimiyah sami'na wa ata'na, seakan kan begitu kan. Bahkan pendapat Ibnu Taimiyah yang bercanggah dengan salaf pun mereka akan sokong habis-habisan. Itu taksubnya luar biasa ini. Jadi Ibnu Taimiyah bolehlah kita katakan termasuk gulatul Hanabilah. Tapi beliau seorang ulama yang alim, kita akui itu. Kita tak pernah pelekehkan Ibnu Taimiyah, cuma apa yang menjadi masalah tu adalah dari segi fiqahnya, akidahnya yang tak boleh kita nafikan. So